Perkenalkan, nama saya Alga Fabian Gibran Pratama. Saya dari SDN Pajajaran 2, Kota Sumeneb. Saya pernah membaca website resmi Sumeneb dengan judul Riwayat Singkat Bindara Saud, Pembuka Dinasti Terakhir Sumeneb. Kalian pengen tahu gak ceritanya? Yuk kita simak. Kisah tentang Bindara Saud, sang Raja Sumeneb Saud dari dalam rahim. Di balik gerbang megah Keraton Sumeneb, sejarah menyimpan satu babak kisah yang tak biasa. Kisah tentang raja yang bukan dilahirkan dari tahta, tapi dari sunyi pesantren dan keagungan karomah. Sosok itu adalah Bindara Saud, Raja 29 Sumeneb yang tidak hanya membawa tongkat kekuasaan, tapi juga cahaya pesantren ke dalam lingkaran feodal istana. Langit Sumeneb malam itu begitu tenang. Di rumah sederhana yang dikelilingi ladang dan pohon kelapa, Ki Abdullah atau lebih dikenal sebagai Entol Bungso memanggil istrinya yang sedang hamil tua, Nyai Nurimah. Nurimah, panggilnya dengan lembut tapi penuh harap. Tak ada jawaban. Sekali, dua kali, tetap sunyi. Namun, tiba-tiba terdengar suara bening dari dalam rumah. Ibu masih sholat, wahai ayah. Entol Bungsu tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, hanya mendapati istrinya baru saja selesai lipat tangan dalam salam sholat. Matanya tajam menatap sang istri. Siapa yang barusan menjawab panggilanku? Tanyanya tak percaya. Anak dalam kandunganku, jawabnya Nurimah dengan yakin. Peristiwa inilah yang menjadi asal mula nama Saud, suara yang nyangkut dari dalam rahim. Karomah yang tak lazim, pertanda bahwa keluarga itu akan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Kata Saud sendiri diyakini berasal dari bahasa Arab Saud, yang berarti suara, atau dari lidah Madura Saud, yang juga berarti sahutan. Sejak kecil, Bindara Saud menunjukkan bakat yang luar biasa. Kecerdasannya membuat guru-gurunya kagum. Bahkan di usia muda, ia sudah mampu memahami ilmu-ilmu berat yang diajarkan di pesantren pamannya, Kyai Fakih Pekeh di Desa Lembu. Suatu malam, Kyai Pekeh menyaksikan peristiwa ganjil. Sebuah cahaya seperti bintang jatuh menerangi bilik salah satu santrinya. Terang sekali, menyilaukan. Ia tak mampu mengenali siapa gerangan santri yang tersentuh cahaya itu. Dengan cerdik, ia membakar sedikit ujung sarung santri tersebut sebagai penanda. Pagi harinya, ia menemukan siapa anak itu. Kamu yang ditandai cahaya langit malam tadi, kata Kyai Pekeh pada Bindara Saud. Insya Allah, kamu akan menjadi Raja Sumeneb hingga 7 turunan. Dan ramalan itu benar adanya. Tahun 1750 Masehi, takdir menjemput Bindara Saud dengan cara yang luar biasa. Saat itu, ia tengah menyabit rumput seperti biasa, mengenakan baju lusuh dan membawa garunjung, wadah rumput. Tiba-tiba datang utusan dari Keraton Sumeneb dengan pesan dari Ratu Rasmana. Ratu memanggil Tuan untuk datang ke keraton. Kata sang utusan, sedikit bingung melihat pakaian Bindara Saud. Tanpa menukar pakaian, tanpa meninggalkan gerunju,
Bindara Saud berjalan menuju keraton. Sesampainya di sana, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah kerajaan pun terjadi. Seorang penyabit rumput dipinang langsung oleh ratu. Setelah disepakati, akad nikah pun dilangsungkan. Ratu menyerahkan kekuasaan kepada Bindara Saud. Ia pun diangkat sebagai Adipati Sumenep dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Dalam sekejap, aroma pesantren mulai masuk ke jantung kekuasaan. Dari pernikahannya dengan Nyai Ijah, sepupunya yang juga anak dari Kyai Jalaluddin, Bindara Saud memiliki 2 putra, Bahaudin dan Asyruddin. Namun, dengan Ratu Rasmanah, ia tak dikaruniai anak. Maka, atas permintaan sang ratu, 2 putra dari Lembung itu diboyong ke keraton. Dalam wasiat resminya, ratu memilih Asyruddin sebagai terus tahta. Pada tahun 1762 Masehi, ia pun dinobatkan sebagai raja dan dengan gelar Panembahan Datukkusumo atau lebih dikenal sebagai Panembahan Sumolon. Ia adalah raja pertama yang memakai gelar Panembahan, lanjutkan sistem yang kental nuansa religius. Pemerintahan Bindara Saud dan Panembahan Sumoloh membawa semangat baru ke Sumenep. Pengaruh pesantren terasa nyata dalam sistem birokrasi dan kehidupan istana. Girah semangat untuk memperdalam ilmu agama menjadi tradisi raja dan rakyat. Hingga kini, jejak Bindara Saud tetap terasa. Namanya diabadikan dalam cerita rakyat, dalam manuskrip tua berbahasa Arab, dan dalam nafas sejarah Sumenep yang tak pernah padam. Demikianlah kisah cerita ini. Ayo gemar membaca di website resmi Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.